Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mesya Kurnawan dengan NIM F1D1230115. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil kajian studi kasus yang saya ambil dari jurnal ilmiah dengan topik identifikasi air tanah dengan metode geolistrik resistivitas konfigurasi selam bersih di Candi Desa Provinsi Bali. Penelitian ini sangat relevan karena menyangkut ketersediaan air tanah, salah satu sumber daya penting khususnya bagi masyarakat di daerah pesisir seperti Candi Desa. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui letak dan kedalaman lapisan akuifer, yaitu lapisan bawah tanah yang dapat menyimpan dan mengalirkan air tanah dengan menggunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi selam bersih. Metode ini digunakan karena relatif murah, cepat, dan tidak merusak lingkungan. Selain itu, sangat efektif untuk menyelidiki kondisi bawah tanah permukaan di daerah bebatuan seperti kawasan vulkanik. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengidentifikasi lapisan bawah tanah, pembawa air tanah di daerah Candi Desa secara akurat tanpa pengeboran langsung. Karena air tanah tidak dapat dilihat langsung dari permukaan, maka diperlukannya metode geofisika seperti geolistrik yang bisa memberikan informasi bawah tanah secara tidak langsung, namun tetap akurat dan efisien. Solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah dengan melakukan pengukuran geolistrik menggunakan konfigurasi selam bersih yang merupakan metode vertical electrical sounding. Metode ini berjalan dengan cara mengalirkan arus listrik ke dalam tanah melalui elektroda lalu mengukur beda potensial yang muncul. Data ini kemudian diolah untuk mengetahui struktur bawah tanah berdasarkan nilai resistivitas atau tahanan jenis batuan. Batuan yang mengandung air biasanya memiliki resistivitas rendah, sedangkan batuan keras dan kering memiliki resistivitas tinggi. Sebagai dasar teori, saya mengacu pada beberapa sumber juga, contohnya dari sumber video yang merupakan salah satu video yang membahas di bidang geofisika. Selain itu juga saya menggunakan beberapa jurnal, yaitu dari Juandi dan Santoso 2021 yang melakukan penelitian serupa di Agrotechnopark Batu Malang. Mereka juga menggunakan metode selam bersih untuk memetakan akuifer di daerah pegunungan, dan hasilnya sangat mendukung efektivitas metode ini. Dalam jurnal yang saya kaji, peneliti melakukan pengukuran resistivitas di daerah Candi Desa, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik geologi berupa batu vulkanik seperti lava, tufa, dan batu pasir vulkanik atau sandy tufa. Pengukuran dilakukan menggunakan konfigurasi selam bersih dengan panjang bentang elektroda mencapai 150 meter. Data resistivitas diperoleh dan diolah menggunakan software IP12Win yang menghasilkan grafik vertical electrical sounding atau VES. Dari hasil interpretasi data, ditemukan 4 lapisan bawah tanah di wilayah tersebut, yaitu lapisan tanah lempung di permukaan, lapisan tufa, lapisan lava keras, dan lapisan sandy tufa di kedalaman antara 60 hingga 125 meter. Lapisan sandy tufa inilah yang diidentifikasikan sebagai zona akuifer karena memiliki resistivitas yang rendah secara struktur batuan yang porous, yang artinya bisa menyimpan air dalam tanah dalam jumlah besar. Mengapa sandy tufa cocok menjadi akuifer? Karena batuan ini terbentuk dari material vulkanik yang berbutir halus hingga sedang, dan dalam kondisi tertentu memiliki pori-pori besar yang memungkinkan air masuk dan tersimpan di dalamnya. Selain itu, lapisan sandy tufa di lokasi ini berada di bawah lapisan lava keras yang bersifat kedap air. Ini menyebabkan air terperangkap dan tidak mudah mengalir ke bawah, sehingga membentuk akuifer tertutup yang stabil dan aman dari kontaminasi permukaan. Berdasarkan hasil studi kasus dari jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa metode geolistrik resistivitas konfigurasi selam bersih adalah metode yang efisien, hemat, dan akurat dalam mengidentifikasi lapisan akuifer. Di wilayah Candi Desa ditemukan lapisan sandy tufa sebagai lapisan pembawa air tanah pada kedalaman 60-125 meter. Kemudian, data resistivitas memberikan informasi penting tanpa perlu pengeboran awal yang sangat membantu perencanaan pengeboran air bersih. Berdasarkan temuan ini, saya menyarankan bahwa pengeboran uji sebaiknya dilakukan pada titik yang diidentifikasikan memiliki sandy tufa agar bisa dikonfirmasi secara nyata. Yang kedua, lakukan uji pompa untuk mengetahui kapasitas air tanah seperti debit, kecepatan aliran, dan daya dukung akuifer. Yang ketiga, pemantauan kualitas air tanah juga penting karena daerah Candi Desa dekat dengan pantai dan rentan terhadap intrusi air laut. Yang keempat, pemerintah daerah sebaiknya menjadikan data ini sebagai referensi dalam pengembangan sumur-sumur air bersih warga atau hotel-hotel di kawasan wisata. Baiklah,
Demikianlah presentasi saya mengenai identifikasi air tanah di candi desa menggunakan metode geolistrik resistivitas selam bersih. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana ilmu geofisika digunakan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.